الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para jemaah, ikhwan dan akhwat serta ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, kemudian memberikan kita taufik dan hidayah serta limpahan ilmu yang bermanfaat serta rezeki yang baik dan amal-amal yang saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwat barakallahu fikum jami'an, kita lanjutkan di pembahasan kita masih di hadis yang kedua, betul? Hadis Jibril, dan kita sampai di poin yang yaitu yang ke-14N, betul? Baik. Di halaman 56 kalau buku saya. Beda ya? 63, 53, lebih jauh ke belakang. Khairan insyaallah. Baik. Iman kepada yaumul akhir atau hari akhir. Kita baca keterangan dari Ustaz Yazid hafizahullah. Iman kepada hari akhir adalah mengimani apa-apa yang dikhabarkan atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jazakallahu khairan. Di antaranya ialah ada fitnatul qabr. Yang kedua, azabul qabr. Yang ketiga, ni'matul qabr. Ini tiga hal terjadi ketika di mana? Di alam barzakh. Ya, semua manusia akan mengalami fitnatul qabr. Fitnah ini ialah pertanyaan dari malaikat munkar wa nakir. Ada tiga pertanyaan yang kita yakini, yaitu man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, dan yang ketiga ialah wa man nabiyuka, dan siapa ya Rasul atau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian orang yang saleh Allah tetapkan lisannya untuk menjawab, lalu diberikan ni'matul qabr. Sebaliknya orang-orang yang tergelincir, tidak mampu menjawab atau dia ragu-ragu
seperti orang-orang munafikin akan mendapatkan azabul qabr. Ya, kemudian ketika di hari pertama, hari akhir, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ya, di tempat yang satu, semua manusia, iya. Lalu kemudian ditegakkannya timbangan. Bahkan sebelum timbangan ada yang namanya apa? Al-hisab. Ada apa? Coba ditukarnya yang tadi, Pak. Nah, ayo. Kayaknya ada trouble situ ya. InsyaAllah ada mumtaz. Baik. Baik. Di yaumil qiyamah, di sana ada perkumpulan manusia fi sa'idin wahidin, di tempat yang satu, namanya ardul mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia. Lalu sebelum ditegakkannya al-hisab, setiap manusia akan mendapatkan buku catatan amal dan dia membacanya. Kemudian ditegakkan hisab, penantian yang sangat panjang, tergantung amal seseorang. Ya, kenapa dikatakan penantian yang panjang? Sebab perhitungannya ialah satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi, atau kebalik. Mana yang tepat? Tepat. Alangkah panjangnya. Dan bacalah hadis-hadis tentang bagaimana kondisi manusia nanti di ardul mahsyar tersebut, menanti persidangan yang tiada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menanti giliran kapan akan dihisab. Nah, setelah penghisaban akan ditimbang semua amal. Ya, setelah itu ia berjalan menuju haud telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah izinkan untuk meminumnya, ya Rasul sendiri yang akan mengambil dan menuangkan ke bijana tersebut. Dan banyak orang-orang yang tertolak. Dan beruntunglah orang yang meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kata beliau, sekali teguk atau seteguk saja jika diminum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, kemudian setelah minum air tersebut akan melalui satu proses yang terberat, melewati jembatan yang sangat amat mengerikan, yang Nabi berikan 3 sifat sekurang-kurangnya. Yang pertama ialah dia tajam seperti pedang, lalu dia halus seperti rambut, gelap gulita, dan di sampingnya ada al-kalalib wa khatatif, pengkait-pengkait yang super tajam. Ya, tergantung perintah Allah siapa yang akan dijepit atau ditangkap, dilemparkan ke neraka jahanam.
Dan di bawah jembatan tersebut dia telah menganga, telah menanti neraka jahanam yang bergejolak. Ini harus kita pelajari jemaah, sehingga sebagian para ulama memaknai kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami, bimbinglah kami, teguhkan kami di atas agamamu, termasuk nanti ialah ya bisa kokoh dan teguh ya meniti jembatan yang sangat mengerikan tersebut. Bayangkan jemaah, setiap nabi dan rasul tentunya menunggu di ujung jembatan tersebut. Setiap umat ya yang lewat, nabinya berdoa kepada Allah dengan satu doa. Apa doanya? Ya Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan orang yang lewat tersebut. Nah, di umat ini ada orang yang terakhir kata Rasul yang melewati jembatan tersebut dan hanya memiliki cahaya seujung kukunya. Ketika dia nyala, dia merangkak. Ketika dia padam, dia berhenti. Kenapa? Alangkah gelap gulita. Ditambah Nabi tidak menjelaskan berapa jauh atau berapa panjang jembatan tersebut. Nabi tidak jelaskan sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah muliakan, bayangkan kita nanti di mana dan bagaimana, apakah selamat? Berarti apa? Dorongan atau pengetahuan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Paham ya? Sehingga al-imanu billah, rukun iman yang pertama. Wal imanu bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima. Sering digabungkan, sering digandengkan oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di antara sabda-sabda Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik. Jika tidak, diam. Bagaimana metode, cara terbaik dalam menjaga lisan? Yang hari ini dengan lisan kita, kalaupun dia bisu atau lelah bicara dengan jari jemarinya, merusak dunia. Ditambah dengan kebebasan menggunakan medsos. Ya, begitu rusaknya kehidupan manusia. Sebelum dia merusak orang lain, dia telah rusak dahulu. Kalau dia merusak orang lain, wa'iyadhan billah, adu domba, caci makian, bahkan hanya melihat seseorang ditumpahkan di Facebook, ketika ia curhatnya tidak ada yang mendengar, dia tumpahkan, dia berpuluh-puluh halaman di Facebook. Keluhan hanya sedikit yang bisa kiranya dia tahan, nggak tahan lagi dia tumpahkan di Facebook. Bahkan adanya ini, ya, laman-laman Facebook tersebut tertulis hampir tertanggal yang namanya keikhlasan. Setiap amal kebajikan dia tumpahkan di Facebook, share. Manfaatnya ialah orang agar tergugah berbuat kebaikan. Tapi kita khawatir di baliknya ada ar-riya, ada as-sum'ah, yang ketika ada tujuannya untuk ia mencari materi dunia. Dan tiga ini hal, ikhwan, tiga hal ini, ar-riya, as-sum'ah, beramal untuk mengejar materi, tiga hal itulah yang merusak keikhlasan. Saya ulangi, tiga hal merusak keikhlasan. Yang pertama ialah riya dalam beramal, ingin dilihat. Ya, kemudian sum'ah, ingin didengar oleh orang lain.
Dia melihat, didengar nggak cukup, tapi komentar. Ya, itu yang dinanti orang ketika dia membuat status baru di Facebook. Apa yang dia tunggu jemaah? Yang pertama, berapa orang yang like? Tahu like? Saya belum pernah masuk ke Facebook, belum pernah menulis satu huruf. Mungkin karena nggak ada tampang barangkali, atau nggak ada ilmu, jahil. Allahul musta'an. Nah, ketika ada orang yang like, apa yang di bawahnya? Komentar. Ya, kalau buat baik, masya Allah, barakallah fiik, izin share ya. Kadang-kadang perkara yang tidak ada manfaat, mampir ke sebuah tempat makan durian, share. Lalu yang komentar, kirim dong, hehehe, itu. Sampai kapan? Nggak ada habis. Nah, bagaimana yang sia-sia? Bagaimana hal-hal yang berbau maksiat? Inilah jemaah. Ya, silakan bicara yang baik. Jika tidak, diam. Diam itu yang sulit. Jari jemari yang gatal lebih gatal lisan lagi. Hancurlah dunia ini. Allahul musta'an. Ya, silakan panjang ya cerita tentang ya beriman dengan hari akhir itu panjang ya. Dari mulai seseorang masuk ke liang lahat, ya namanya sudah pindah alam barzakh. Dan alam barzakh merupakan pintu gerbangnya akhirat. Waktu dan proses yang sangat panjang sampai dia menjejakkan dua kakinya di surga Allah, baru dia istirahat. Silakan baca hadis yang panjang, namanya hadis Asy-Syafa'ah. Manusia berkumpul di ardul mahsyar jamaah tergantung amal. Bahkan Nabi kabarkan keringatnya sendiri akan yang mengusah tenggelam mata kakinya, lalu betisnya, lalu kemudian pahanya, sampai kepada dadanya. Terakhir sampai ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke hidung. Nah, di sampingnya ada orang yang dia mendapatkan naungan Allah. Sudah kita lihat ya, kita baca berapa orangkah yang akan mendapatkan dia naungan Allah di nanti di yaumil mahsyar, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. Dan 7 itu bukan pembatasan, tapi itu yang terbesar. Ya, nah, silakan jemaah. Panjang nanti. Kemudian setelah as-sirat ada syafaat. Ini. Bahkan ikhwan, sehabis sirat atau jembatan tadi masih ada satu pintu gerbang lagi, namanya qintarah. Qintarah pakai qaf ya, nun, ta, ra dan ta marbutah. Al-qintarah ini ialah tempat bertemunya ya orang-orang yang dahulu dia zalimi lisannya, caci makiannya, dan mereka saling memaafkan. Bisa dipahami? Ya, saling memaafkan. Kemudian sehingga tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang bersih dari dosa, tanpa satu pun dosa yang dibawa. Inilah jemaah, hari ini kita menghitung-hitung dosa kita. Tentunya tidak cocok hanya amal soleh, tapi kita lupa dengan dosa-dosa kita. Harus berbarengan antara ar-raja, harapan, dan al-khawf, rasa takut. Ya, berharap kita diterima oleh Allah semua amal-amal soleh kita. Khawatir juga jika enggak diterima oleh Allah, lalu tercatat amal-amal buruk kita. Wa'iyadzan billah. Ini jemaah. Ya, kemudian ada surga dan neraka, tempat terakhirnya kita melewati proses yang sangat panjang tersebut.
Sampai di surga lah kita baru mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Ya, itu yang kita harapkan jemaah dalam setiap zikir, doa, atau munajat kita siang malamnya, dalam rangka kita selamat dari api neraka, yang otomatis kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya bacaan doa yang kita baca, kita panjatkan kepada Allah. 4 perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dibaca sebelum salam. Setelah membaca innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid, bacalah doa ini. 4 perlindungan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hafal ya? Itu sekurang-kurangnya itu, Pak. Jadi jangan terburu-buru. Ya walaupun ya sah salatnya, tapi alangkah besarnya doa itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari api neraka. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari azab al-qabr. Yang ketiga, dari apa? Fitnah hidup dan mati. Yang keempat, fitnah yang terbesar, itu fitnah yang apa? Dajjal. Jangan kita mengatakan, oh yang keempat ini kan enggak ketemu kita. Enggak boleh. Seandainya kita boleh mengkritik, untuk apa Rasul sampaikan? Nabi sampaikan, para sahabat amalkan. Sudah berlalu ya 14 abad yang lalu. Tapi para sahabat enggak ada yang protes. Ya Rasulullah, ini kan masih jauh nih. Di Dajjal masih jauh. Ngapain kita berdoa? Nah, baca doanya. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala, ya Allah akan melindungi anak, cucu, cicit kita jika bertemu dengan Dajjal nanti. Itu maksudnya. Baik. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Ya. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala pun menyesatkan orang-orang yang zalim dan dia berbuat apa yang dia kehendaki, yaitu Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Di para ulama ada yang menjelaskan bahwasanya perkataan tetap di sini ialah Allah tetapkan lisan ketika menjawab ya malaikat Munkar wa Nakir dengan 3 pertanyaan. Ada yang mentafsirkan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, dengan ditetapkan, diteguhkan bisa menjawab 3 pertanyaan dari malaikat Munkar wa Nakir. Yang kedua, ikhwan, sangat dianjurkan bagi orang yang melayat sampai ke liang kubur atau ke pekuburan. Di sana sahabat Jabir, sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang meninggal dan sampai ke liang kubur, beliau berdiri di samping dia kubur tersebut. Berarti apa? Tidak ada syariat azan. Pernah nggak melihat orang ketika pas di liang lahat ada orang yang jongkok, Allah, padahal jam 10 siang, kan belum zuhur. Kalau belum zuhur, kenapa di liang kubur masjid? Anda belum temukan dalilnya, walaupun hadisnya palsu. Belum ketemu. Ada yang tahu kan? Dari mana sumber pengambilan dalil diazankanlah ya ketika dia di sebelum apa? Diuruk atau ditutup itu. Azan dia. Saya ketemu 2 kali.
Saya ragu mau apakah kita jawab azan. Apa ada doa azan kita? Itu dua itu ragu saya. Diam dia aja udah. Apa itulah jemaah ya. Ada aja. Paling-paling menggunakan kias. Menggunakan apa? Ya ini analog. Tidak jauh daripada ya ra'yu itu akal. Kata mereka ketika lahir dia diazankan, itu pertama dia mengalami alam dunia. Yang kedua ketika pindah alam atau mau masuk ke alam barzakh juga diazankan. Sehingga ya kalimat-kalimat Allah yang dia dengar. Itu kalau menurut akal iya. Pertanyaan, apakah dengan akal semata-mata? Tidak. Dengan dalil. Adakah ia perintah atau perbuatan para sahabat? Enggak ada, setahu anak enggak ada. Wallahu alam, jika ada yang tahu silakan. Sebagaimana seandainya akal semata-mata menjadi mi'yar tolak ukurnya agama ini, apa perkataan sahabat yang mulia ya Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib tentang ya rasio atau akal, logika. Kata beliau, seandainya agama ini diukur semata-mata dengan akal, kita akan disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menyapu kaum bagian bawah. Kenapa yang kotor bagian bawah? Tapi kenapa bagian atas? Sebagaimana juga orang pun ya berhujjah ketika orang buang air atau buang angin, kenapa dia tidak mencuci bagian tempat keluar angin, tapi mencuci 5 anggota wudu? Ya, jangan diakal-akalin, karena harus ta'abbudiyah, sifatnya taslim dan menyerah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya ini dalil dalam surah Az-Zukhruf ya. Afwan, Al-Mu'min atau surah Ghafir. Boleh dua namanya. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang adanya azabul qabr. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka di waktu pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu malaikat atau kepada malaikat diperintahkan, ya masuklah Firaun, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini juga menunjukkan bahwasanya penetapan adanya azabul qabr, bahwasanya ya khususnya Firaun dan ya teman-temannya Allah tampakkan pagi dan sore. Ini menunjukkan adanya azabul qabr. Sebagaimana kita yakini juga adanya ni'matul qabr. Baik. Allah menciptakan kejadian-kejadian saat kiamat datang menjelang. Di antaranya ialah Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar. Ini yang terkenal surah apa? Az-Zumar. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Baik. Dan sangkakala pun ditiup oleh malaikat apa? Israfil. Maka matilah semua manusia yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup kali yang kedua, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lanjut. Ruh atau nyawa-nyawa manusia ketika itu akan dikembalikan kepada jasadnya masing-masing, maka bangkitlah manusia dari liang kuburnya untuk menghadap Allah, Rabb semesta alam. Mereka bangkit dengan tidak beralas kaki, 1, tidak berpakaian, 2, dan tidak berkhitan, 3. Itu ada hadisnya bahwasanya manusia dibangunkan nanti di yaumul qiyamah dalam kondisi apa? Hufatan. Ya, yang kedua uratan. Yang ketiga ghurla. Apa yang pertama tadi? Tanpa alas kaki. Yang kedua, tanpa sehelai benang pun dipakai. Yang ketiga, kembali tidak berkhitan. Kemudian matahari dekat dengan mereka, peluh atau keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Ikhwan, di 3 sifat tadi kita ulangi. Yang pertama, tidak memakai alas kaki. Yang kedua, tanpa sehelai benang pun yang dikenakan. Yang ketiga, kembali tidak berkhitan. Ketika sabda ini Nabi sampaikan di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa tidak malu seseorang dilihat atau melihat auratnya?" Nah, bisa dipahami? Wajar bertanya, apa tidak malu seseorang melihat atau dilihat auratnya? Lihat jemaah, beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, ya urusan atau perkara pada hari itu tidak ada satupun yang nafsuan melihat orang lain." Bisa dipahami? Tidak ada satu orang pun memiliki kemauan untuk melihat orang lain, dan semua kepala tertunduk ke bawah dan memikirkan tentang diri masing-masing. Kita baca surah Al-Abasa, "Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Ini yang keempat. "Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Artinya apa? Setiap jiwa manusia sibuk memikirkan diri dia masing-masing. Kenapa? Hari di mana saudara yafirrul mar'u min akhihi, saudaranya kabur, wa ummihi wa abihi, ibu bapaknya kabur dari dia, wa sahibatihi wa bani, ya bini, bahasa Betawi ya, istri aja ya, istri dan anak-anaknya pun kabur. Berarti enggak ada yang menolong jemaah. Iya. Lalu tadi antum pahami, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumul mahsyar yang tidak artinya melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Apa yang pertama? Imam yang adil. Itu imam. Yang kedua ialah seorang anak muda yang tumbuh dengan ketaatan atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga juga seorang anak muda atau laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Yang keempat ialah seseorang dengan yang lain, ya, dengan temannya sesama muslim, dia saling mencintai, lihat, karena Allah. Kadang-kadang ini kalimat dipahami negatif. Lahirlah prinsip gay itu, Pak. Katanya saling mencintai. Ya, saling mencintai sesama jenis. Bukan dalil. Bukan dalil. Ya, ikhwan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia bertemu karena Allah, berpisah jauh ataupun berpisah selama-lamanya, ada yang meninggal pun karena Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil, pemuda yang taat kepada Allah, ya, laki-laki yang hatinya bergantung di masjid,
dua orang pemuda atau laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima ialah seseorang yang berinfak. Berinfak, dia tangan kanannya berinfak, kirinya tidak kirinya tidak tahu. Artinya apa? Saking sembunyinya. Inilah sedekah yang terbaik. Lalu yang keenam ialah seorang laki-laki, bukan perempuan, laki-laki yang diajak oleh, lihat coba, jangan dibalik, laki-laki yang diajak oleh perempuan, cantik jelita, kaya raya, punya kedudukan. Bisa terbayang oleh kita Nabi Allah Yusuf yang digoda oleh ibu angkatnya bernama Zulaikha atau Imra'atul Aziz. Nah, sudah. Nah, ketika dalam kondisi iaitulah laki-laki itu mampu mengucapkan kalimat inni akhafullah. Apa artinya? Inni, saya akhaf, takut kepada Allah. Berarti apa? Dia masih takut kepada Allah. Iya, enggak ada yang melihat. Naam. Tidak ada alat penyadap, betul. Tidak ada yang merekam. Iya, dimatikan semua alat untuk perekam. Iya, tapi ada yang membuat dia takut apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah ikhwan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Lalu kemudian di zaman Nabi sampai hari ini masih ada kisah-kisah seperti ini. Ya. Di antara hadis Nabi sampaikan ialah ada kisah 3 orang yang masuk ke gua. Lalu kemudian istirahat. Kalau kita mungkin dia duduk ambil ngopi barangkali. Tiba-tiba pintunya tertutup, ada batu yang menggelinding, ketutup, berarti batu besar. Berpikir panjang, tidak ada usaha, bahkan habis usaha, nggak bisa keluar. Di antara mereka mengatakan, ayo kita berdoa kepada Allah, masing-masing bertawasul dengan amal soleh kita yang terbaik, yang paling ikhlas. Apa yang pertama? Kan 3 orang tuh dengan 3 jenis amal saleh. Apa yang pertama? Seorang anak yang dia perah susu untuk dia berikan kepada ibunya. Ya, di waktu malam ketika dia sampai ke rumah ibunya, ibunya tidur. Dia tunggu sampai ibunya menjelang fajar bangun. Artinya apa? Dia tidak mau dia meletakkannya, dia nggak mau tinggal. Dia tetap menunggu ibunya sampai bangun. Waktu yang panjang. Berarti apa? Bentuk dia birrul walidani yang sangat tinggi. Dia pun berdoa kepada Allah. Allah geser lebih kurang 1/7 atau 1/6. Yang kedua, siapa? Nah, seseorang ya, apa namanya, katakanlah mungkin bos ya, dia punya karyawan. Nah, karyawan ini dia tidak menerima gajinya untuk sementara. Lalu ya, si bos dia menyimpan lalu mengembangkannya. Mengembangkannya seperti ya investasi atau mungkin buka ya cabang atau toko segala macam lah, sehingga hartanya berkembang. Dalam waktu yang lama ya si karyawan datang meminta kepada bosnya, mana gaji gua? Kalau sekarang Pak, gaji apaan? Oh yang dulu, buktinya mana? Terbukti pun. Nih buktinya. Oh iya, dahulu kan cuma 1 juta. Kan 1 juta. Pasti beda cuma 1 juta di zaman 65 dengan sekarang.
itu sudah soleh betul lah yang namanya bosnya, mau mengaku dan mau membayar dia. Nah, bos yang soleh tadi kata beliau, nih hartamu dulu. Ya, ribuan kambing yang telah dia pelihara. Apa kata si karyawan? Bos, ente ngeledek, ngejek gua. Tidak wahai ya karyawan, inilah hartamu, ambillah. Ya, kalau ada bos kayak gitu ya, aman dunia ini. Jemaah, berdoa kepada Allah dengan ya si bos ini berdoa kepada Allah agar diterima, lalu dibukalah. Nah, mulailah ia bisa keluar tangan, tapi belum bisa tubuh. Yang ketiga inilah seorang pemuda yang dia senang atau jatuh cinta kepada anak pamannya, berarti misan atau sepupuan. Satu saat ingin dia menggoda, tapi kata perempuan tersebut, dia kumpulkan uang, ya barangkali mungkin 100 juta kalau bahasa kita ya, waktu yang panjang. Lihat anak muda yang ikhlas tadi, dia pergi bekerja, dia banting tulangnya siang malam, kadang tulang pun dia banting, Pak. Artinya apa? Kesungguhan dan juga kecintaan yang luar biasa. Terus dapat uang tersebut, nah dia apa? Dia berikan kepada kekasihnya, anak pamannya. Kata dia, nih uang yang kau minta, sekarang serahkan diri. Ketika dia ingin mau berbuat maksiat tersebut, ya si anak perempuan atau si gadis tersebut mengatakan, jangan sekali-kali engkau menanggalkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya apa? Jangan ambil kegadisanku tanpa dengan hak, alias akad syar'i. Nah, kemudian saking takutnya anak muda tersebut, dia berikan uang yang banyak tersebut. Ambillah uang. Wallahu a'lam apakah kisah itu dia menikahinya, jangan dibahas. Artinya apa? Keikhlasan dia dalam waktu yang panjang mencari uang, ketika dia dapat, diserahkan kepada kekasihnya dan belum bisa dia nikmati tanpa dengan akad syar'i. Akhirnya dia serahkan uang tersebut. Ala kulli hal ya jemaah, mereka 3 orang pun keluar dari goa tersebut. Jemaah yang Allah muliakan, ia panjang sekali ya, nggak mungkin kita bahas satu persatu. Kondisi nanti manusia jemaah di padang mahsyar yang sangat mengerikan. Dan dia, saya ulangi tadi ikhwan, begitu banyaknya hadis dan ayat Allah dan Rasulnya menggandengkan keimanan kepada Allah dan hari jemaah. Dan hari apa manfaat atau hikmah yang terbesar ialah beriman kepada Allah merupakan fondasi atau dasar keimanan. Yang kedua, ketika orang ingat akhirat, beramal saleh, dia saleh berarti dia ikhlas. Dia akan pinta kepada Allah, berharap kepada Allah balasannya di akhirat. Sudah? Bukan karena dunia, karena balasan, karena apa? Pemberian atau pujian, sanjungan, bukan. Lillahi ta'ala. Ini sungguh berat, ikhwan. Namanya al-ikhlas. Beramal saleh atau beramal tidak mencari materi. Berat. Sudah? Nah, sehingga bagaimana besarnya kedudukan orang yang ikhlas, nanti kita akan sambut atau kita baca yang termasuk makna al-ihsan. Al-ihsan. Kita masih di iman ini jemaah. Rukun iman yang kelima. Jemaah yang Allah muliakan, barakallahu fikum. Ya, ketika manusia ikhwan dalam kondisi tadilah, ia bingung mau kemana, karena tidak ada orang yang diajak bicara, dan tidak ada yang bisa bicara pada hari akhir kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Lihat di penghujung surah An-Naba. Apa ayatnya? La yatakallamuna illa la yatakallamuna. Tidak ada yang bisa bicara kecuali illa, melainkan man, orang yang adina lahur rahman,
yang Allah izinkan untuk bisa bicara. Tentunya para al-anbiya wal rusul. Jemaah, nah dalam waktu yang panjang itulah manusia ada yang Allah izinkan berbicara. Apa? Mereka mengatakan, mari kita datangi Nabi Adam alaihissalam. Minta kepada beliau agar beliau mendoakan kita atau berdoa kepada Allah. Ya, dan Allah putuskan apa yang akhir dari penantian yang sangat panjang ini. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Kata beliau, saya tidak bisa, dan hari ini Allah murka, dan dahulu saya pernah dilarang oleh Allah jangan mendekati pohon tersebut, tapi saya langgar larangan tersebut. Inilah makamnya kenabian, makam nubuwah, setitik kekeliruan dipandang besar oleh mereka. Setitik kekeliruan tersebut, ya, Nabi Allah Adam dan istrinya Hawa bertobat kepada Allah sepanjang masa sampai wafat. Bahkan doanya mereka berdua Allah abadikan dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa. Lihat Nabi Allah Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, dia tinggalkan kampung halamannya tempat berdakwah. Ya, akal logika manusia wajar. Kenapa? Puluhan tahun berdakwah, enggak ada yang dengar. Puluhan tahun berdakwah, enggak ada orang yang dengarnya. Harapan beliau ialah keluar dari kampung, cari tempat yang lain untuk berdakwah. Tapi Allah tegur. Dia menyeberangi laut tersebut. Apa bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala? Datang pun ombak, lalu diombang-ambinglah. Ya, kemudian pendapat kepala nakhoda katanya harus ada yang dibuang sebagian barang-barang kita ini. Barang-barang yang kurang bermanfaat dibuang. Lalu juga manusia harus dibuang ke laut. Diundi 3 kali. Yang pertama keluar nama Nabi Yunus bin Matta. Orang nggak tahu dia Nabi, tapi nakhodanya dia punya firasat, ini orang baik, orang saleh, jangan dibuang. Kali yang kedua diundi, juga keluar. Kali yang ketiga sama membuat ikhwan, dia pun melompat. Sebelum melompat Allah perintahkan, ikan paus yang besar telah menganga di bawah. Sampailah Yunus alaihissalam di kegelapan malam di dasar lautan dan gelapnya perut ikan. Dan beliau berzikir kepada Allah dengan zikir yang terkenal di dalam surah Al-Anbiya. Wa nada fi dhulumat, dan dia berseru kepada Rabbul Izzati wal Jalalah di 3 kegelapan. Kondisinya 3 gelap. Gelapnya perut ikan, gelapnya di dasar lautan, dan gelapnya malam yang gelap gulita. Lihat ikhwan, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Yunus dengan ungkapan la ilaha illa ant subhanak. Ada 3 poin. Yang pertama, kalimat tahlil la ilaha illa ant. Tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadahi dengan cara yang benar kecuali Engkau, wahai Allah. Nah, ini yang kita pahami makna tauhid. Lalu yang kedua ialah subhanak, maha suci Engkau dari semua kekurangan. Berarti apa? Yang ketiga itulah pengakuan yang jujur dari seorang hamba. Pengakuan yang jujur. Apa kata Nabi Yunus? Ini sungguhnya aku kuntu termasuk minal zalimin, orang-orang yang melampaui batas. Lihat ikhwan, secerca kekeliruan. Dia tinggalkan kampung tersebut bukan perintah Allah. Dia tinggalkan kampung tersebut, Allah belum izinkan. Itu toh.
Allah tegur. Dan setelah itu tidak lagi berbuat yang namanya kekeliruan. Dan hikmahnya apa? Nah, untuk umat yang terakhir, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan doa Nabi Adam, kita amalkan doa Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Kita berselawat kepada Allah dan salam kepada para al-anbiya wal rusul. Apa yang terjadi jemaah? Ya, Allah pun fastajabna lahu fanajjaynahu. Ya, kami dengar seruan Nabi Yunus dan kami kabulkan permintaan. Allah perintahkan kepada ikan tersebut untuk memuntahkannya. Ya, keluarlah dan dia keluar dan berbaring pingsan di tepi pantai. Ketika dia bangun, sudah ada satu buah labu putih. Yaqtin dalam bahasa Arab atau bahasa Quran. Ketika dia makan, segar lagi. Dan dia pulang ke kampungnya tadi. Dia cari kampungnya karena Allah tegur dia. Ketika nampak dari kejauhan disambut oleh semua orang. Kenapa jemaah? Sebelum keluarnya Nabi Yunus, kata beliau, tunggu ya, 3 hari nanti akan datang azab. Takut orang, akhirnya mereka bertobat kepada Allah dan menyesal dan mencari Nabi Yunus, tak ketemu-ketemu. Yang akhirnya dia datang sendiri dan disambut dia dan semua beriman kepada Allah. Nah, jemaah, itu para al-anbiya wal rasul. Nah, kita jangan pernah patah semangat sedikit disentil oleh RT RW. Jangan. Ya, ada isu barangkali apa namanya itu kajian berbahaya, nggak jelas, atau ciri-ciri apa radikal aja. Kita ngaji, baca hadis, kitabnya jelas, sudah. Dan tidak macam-macam, insya Allah. Cuma satu macam dulu. Sudah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang jemaah. Ya, sampai nanti ya ditegakkanlah ya keadilan. Bahkan sebelumnya Nabi Adam menyerahkan, wahai manusia, datangilah Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengakui satu kekeliruannya yang kecil. Kemudian datangi Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, saya pernah berkata tidak cocok 3 kali. Lihat, Nabi Ibrahim mengingat 3 kekeliruannya yang kecil tersebut, tapi dia pandang besar, tidak bisa. Datangi Nabi Musa. Nabi Musa katanya, saya pernah memukul orang, nampar doang, untuk melerai yang berantem tuh. Ya, ketika saya tampar mereka, mati. Ada? Nggak bisa. Datangi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak menyebutkan dengan tawadhu'nya, mengatakan datangilah Nabi yang terakhir, Nabi yang Allah ampunkan semua kesalahan. Nabi siapa? Ikhwan, Nabi siapa? Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berbangga dengannya, menjadi umat Nabi yang terakhir, sebaik-baik Nabi. Wa insyaallah dia akan menjadi juga sebaik-baik umat. Jika kita mengamalkan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, nama yang sungguh harum di telinga kita, nama yang dilafalkan oleh muadzin, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan nama yang kita sebut ikhwan ketika tahiyyat, asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya klaim, bukan hanya lisan, bukan hanya kita berselawat, iya,
Selawat termasuk bukti kecintaan dengan Rasul, bahkan kepada Rasul. Tapi yang terpenting ialah bagaimana kita mempelajari, lalu kita mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam dan kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Cocokkah ketika orang mengklaim mengaku cinta dengan Rasul, dia membela sunnah Rasul, apa yang dia bela ketika dia minum tangan kiri sambil berdiri plus lari? Sedangkan sunnah Rasul, anjuran Rasul itu ialah tangan kanan, ucapkan Bismillah. Itu seharusnya. Nah, bagaimana ceritanya kalau orang yang lagi merokok tangan kiri sambil berdiri dan lupa baca Bismillah? Apa hukumnya? Belum saya jawab, jawab sendiri ya. Barakallahu fikum. Ya, akhirnya ikhwan, Nabi kita pun didatangi oleh manusia meminta kepada beliau, dan beliau mengatakan, inilah bagian saya, karena setiap al-anbiya wal rasul semuanya berdoa di muka bumi, Allah kabulkan permintaan mereka. Adapun saya tangguhkan agar Allah berikan doa khusus nanti di yaumul qiyamah. Inilah bagian beliau. Lalu beliau pun sujud di hadapan Allah, dengan sujud yang panjang, bahkan tasbih dan tahmidnya langsung Allah ilhamkan kepada beliau. Dalam waktu yang panjang itulah sujud, kemudian ada suara yang mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, lalu pinta, engkau akan diberi, dan berikan syafaat, engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Ketika beliau mengangkat kepala itulah beliau mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, ummati. Apa artinya? Umatku wahai Allah, umatku wahai Allah, agar pertama dihisab. Nah, itulah jemaah. Nanti masih ada syafaat beliau sampai orang-orang yang ahli tauhid tapi banyak dosa-dosanya. Ada. Orang bertauhid ada dosanya, ada, sehingga tidak Allah ampunkan dosanya di muka bumi. Dia dengan cara apa? Dibersihkan dosanya, direndam dalam neraka sebentar. Namanya usatul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid tapi berbuat dosa besar selain syirik maksudnya. Akhirnya dengan syafaat Rasulullah, dan hari itu memang ketentuan Allah agar mereka di dalam jahanam keluar. Mereka pun keluar dari jahanam tersebut gosong hitam legam, masuk ke sebuah sungai, mereka mandi, namanya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Ketika mereka mandi semuanya bersih kembali dan masuk ke surga Allah. Tapi masih ada tulisan mantan jahanam. Mereka malu dengan teman-teman yang lain tertulis apa? Ex jahanam. Mereka berdoa, ya Allah, hilangkan ini wahai Allah. Allah hilangkan. Jemaah. Dan tahukah kita ikhwan, siapakah dari kalangan orang muslimin yang terakhir masuk surga? Allah yang ajak dialog dia. Allah sebutkan, wahai fulan, iya wahai Allah, ingat dosamu, iya. Terus Allah sebutkan satu persatu. Dan dia yakin, wahai Allah, cukup, saya pasti binasa. Lihat. Tapi hamba tadi diakui. Ini ikhwan makna, dia mengetahui dan diakui. Ini yang sulit. Orang sudah, saya berbuat, saya akui. Berarti saya ingin bertobat. Ini enggak, dia tidak mau tahu dan tidak mau mengakui. Dan hamba tadi diakui, ya Allah, iya, saya berbuat dosa. Iya. Yang pada akhirnya kata Allah, wahai hambaku, aku tutup dosa-dosamu dan aib-aibmu di muka bumi, dan aku ampunkan dosamu padamu. Dan dia memberikan surga seluas langit dan bumi. Mari jemaah, ini sangat menakjubkan nanti di yaumul qiyamah.
Dan ya, kalau bicara tentang rukun iman yang kelima ini sangat panjang, luar biasa, karena ya memang panjang prosesnya. Ketika orang bangun di liang kubur saja, nanti hari pertama dialami di padang mahsyar, waktu yang panjang ya ikhwan. Sehari saja di muka bumi akhirat sama dengan 1000 tahun di muka. Mau kemana kita melari? Ketika Allah firmankan, Ainal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idhil mustaqar. Lari kemana? Orang yang paling kita cintai ialah ibu, kemudian bapak kita, anak kita, istri kita. Orang yang paling dekat dengan kita secara darahnya ialah ya saudara kita. Karena satu perut, satu rahim. Itu yang Allah ungkapkan pertama kali. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu saudara kita ya kabur dari kita. Seorang diri. Ya, dalam surah Maryam Allah katakan ya wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiaplah mereka, setiap manusia pada hari itu mendatangi Allah seorang diri. Tanpa ada yang menerjemahkan, tanpa ada yang bisa membela. Silakan jemaah kita menjawabkan apa yang telah kita perbuat. Belum ditegakkan penghisaban, belum ada. Cukuplah Alkitab yang tertulis dari awal kita balik sampai meninggal dunia, yang baik dan yang buruk tertulis. Ya iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, dalam surah Al-Isra. Kata Allah, wahai hambaku, bacalah buku tersebut. Ketika dia baca, cukuplah itu sebagai penghisaban untuk dirimu. Dan engkau tahu, wahai hambaku, kemana akhir kesudahanmu, neraka atau surga. Begitupun Allah tegakkan dua hal yang besar. Yang pertama, ya al-hisab, perhitungan. Yang kedua, al-mizan, ditimbangnya amal. Sudah? Silakan jemaah. Kemana kita akan dia nanti berada? Mampukah kita menjadi penghuni surga? Insya Allah. Qulu amin, amin. Itu yang kita harapkan jemaah. Panjangnya kita berjalan, iya, 60 tahun. Apa yang kita cari? Yang tercari, yang terbesar harapan kita ikhwan, selamat dari, ya Allah, selamat dari api neraka. Ya, ke surga otomatis. Dan jalan agar kita selamat tadi ialah ya amanu wa amilus shalihat. Itulah caranya. Beramal, berilmu, lalu kita amalkan. Iman, ilmu, ilmu dan iman serta amal. Ya harus dipadukan. Kalau hanya ilmu tanpa amal, tercelalah seperti orang-orang Yahudi. Kalau beramal tanpa ilmu, sia-sia seperti orang-orang Nasara. Sedangkan al-Islam, ia telah ada rumus, ada al-ilmu sebelum beramal. Alam indahnya perkataan dan tutur dari seorang imam besar, Al-Bukhari rahimahullah, kata beliau, al-ilmu qabla al-qawli. Berilmulah dahulu, miliki ilmu dahulu sebelum kita bicara dan berbuat. Karena dua-dua itulah termasuk ya tangga yang pertama agar kita selamat dari api neraka yang insya Allah masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih panjang syafaat ini jemaah. Ya, kita baca ada syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Silakan halaman setelahnya. Ada 3 syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah syafaat uzma. Ini yang tadi yang saya sampaikan, ketika manusia ia menanti ia apa akhir kesudahan dari penantian yang sangat panjang, dengan doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan, diawalilah perhitungan. Dan umat yang pertama dihitung oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Yang kedua, ya syafaat tentang yang diberikan kepada ahli surga
untuk masuk surga. Ini syafaat khusus bagi Rasulullah SAW. Jadi ketika orang mau ke surga dan menanti di pintu surga tidak bisa masuk kecuali dia bermohon Allah kepada Allah, Rasul kepada Allah, dan Allah izinkan. Alangkah besarnya ya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya kedudukan beliau tidak disembah dan jangan disembah. Jemaah, cobalah kita pelajari, lalu kita ikuti perkataan kita, perbuatan kita. Itulah yang dikatakan pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hal-hal yang sepele dalam pandangan manusia, lihat ikhwan, ketika makan dan minum menggunakan tangan kanan, apa beratnya, apa susah. Lalu ketika kita mau minum ikhwan, ya kan baca bismillah. Membaca itu kedengaran atau ya Anda mau minum tapi apa? Kawan kami silent. Harus minimal lah bismillah. Tanpa mic bismillah. Ini kadang-kadang kita ikhwan ya bertemu dengan kolega kita, Pak, mitra kerja. Muslim. Kita minder ketika mau minum. Silent. Malu dia. Ada yang menegur sebelahnya, dia bilang, kapan kita berangkat? Insya Allah. Ada yang menegur, jangan bilang Allah di sini. Jangan sebut nama Tuhan. Ikhwan, kapan kita mau menampakkan? Bukan bangga-banggaan. Sekurang-kurangnya bismillah. Sekurang-kurangnya kalimat insya Allah. Sekurang-kurangnya kalau ada orang yang masya Allah Pak, ada mobil baru, alhamdulillah. Jangan sombong. Iya, siapa dulu gua? Khawatir kayak Fir'aun, kayak Qarun. Itulah sifatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika dia lihat singgasana Balqis hadir di depannya. Lalu perkataan Nabi Sulaiman itu ialah, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semuanya merupakan karunia Allah. Sebagaimana Raja Dzulqarnain ketika selesai membangun tembok yang kokoh tersebut, apa perkataan Dzulqarnain? Qala hadza rahmatun min Rabbi. Di penghujung surah atau di lembaran terakhir, ya paling atas surah Al-Kahfi. Kita ikhwan, apa salahnya melibatkan Allah, menyebut kalimat Allah ketika ada nikmat alhamdulillah. Kemudian ada kemudiannya. Ya, kita punya anggota yang solid, profesional, terlatih. Ya, paham jemaah, sehingga jangan rusak tauhid kita ini. Jangan rongrong, jangan cederai apa yang telah kita yakini dari tauhid yang benar ini insyaallah. Lalu yang ketiga ialah syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini tidak khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga bagi para nabi yang lain, para siddiqin dan yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Ya, dan syafaat ini tidak hanya teruntuk oleh Rasulullah, tapi semua nabi-nabi, kemudian para siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Hari itu jemaah, alangkah besarnya syafaat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Solusinya termasuk, caranya termasuk ialah kita membaca doa setelah azan. Tentunya yang terbaik ialah dijawab azan, lalu kemudian kita apa? Berdoa. Di penghujung doa itu ada sabda Nabi, kata beliau, barang siapa yang membaca doa ba'dal adzan, apa kata beliau? Halat lahu syafa'ati. Halat lahu syafa'ati. Apa artinya? Dia akan berhak mendapatkan syafaat. Tentunya bukan hanya doa itu, tapi banyak rangkaian amal-amal yang lain. Nah, jemaah, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya dan mampu kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan istiqamah di atas al-Islam
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan, mohon maaf kalau lebih cepat hari ini. Ya, barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jaza. Dan di mana-mana yang saya datangi kajian banyak berkurang jamaahnya, bukan karena apa? Lagi-lagi mungkin khawatir ya ketika datang varian baru ini yang namanya Xiaomi ya. Ya, sikap kita ikhwan seperti sikap sebelumnya ketika ada Covid tersebut. Berlebihan, takut salah. Terlalu berani menantang juga salah. Apa yang tepat? Pertengahan. Prokes terus. Lalu kesehatan ikhwan, saya kira ada dua hal yang paling penting. Dan itu saya alami. Jangan stres. Itu yang berat. Ya, kenapa stres? Utang banyak. Tidak ada utang, tapi uang kita di tangan orang. Enggak bayar, stres. Ya enggak? Kita punya uang 2M, tapi dipakai orang. Udah 10 tahun, enggak bayar, stres. Itu yang punya uang. Gimana yang enggak punya uang? Gimana yang utang? Stres. Ini pemicu itu. Sehingga ini stres berpikir. Yang kedua, ikhwan, apa yang Nabi ajarkan kepada kita berupa istirahat siang. Ini yang banyak dilalaikan. Hukumnya wajib Ustaz? Enggak. Antum bayangkan, Nabi kita itu Allah berikan 30 kekuatan. 30 kekuatan. Sudah, begitupun beliau menjelang zuhur ngapain? Apa namanya? Karena beliau bangun jam 2, jam setengah 3. Terus beribadah sampai nanti jam 11 lewat dikit, tidur. Bangunnya ketika surah azan berkumandang. Secara akal itu masuk akal dan sangat baik. Ya, setelah lihat 4, 5 aja deh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lah, 7 jam otak bekerja. Coba off-kan dahulu. Sudah, bangun zuhur, ya enak beribadah zuhurnya. Kalau zuhurnya, makan siang. Kalaupun kita ada waktu, ya silakan bekerja lah. Kalaupun kita mau istirahat, ya bisa. Manfaat ikhwan, kesehatan kita. Lalu kemudian yang ketiga, barangkali ya, silakan saja, ya apa namanya, seperti makanan, minuman, ya. Nggak juga cocok ketika masuk Covid nambah 5 kilo. Makan minum, nggak cocok juga. Yang terbiasa saum sunnah, ya saum sunnah. Ya, ini ikhwan, tentunya yang telah mengalami Covid atau pernah Covid, pengalaman untuk menghadapi si Xiaomi ini. Semoga ya tidak terlalu berbahaya dan kita mampu menghadapinya dengan izin Allah. Dan yang terbaik lagi kita mohon kepada Allah agar Allah ya segera angkat wabah ini dan kita bisa kembali hidup seperti sedia kala, normal, bukan new normal, normal kembali, dan kita ya, seperti halnya kita bisa bertandang ke rumah orang-orang yang kita cintai dan tidak ada sedikit pun keraguan atau ya curiga, hanya salam doang. Kadang-kadang kita takut. Ada orang yang bersin lupa sunnah Rasul. Apa itu? Nah, orang yang tadi bersin lupa mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar nggak sempat, sudah kabur duluan. Aduh, bersin, kabur deh. Aku kenapa? Lihat ya kuat. Nah, yang apa tadi dia sibuk dengan mencari tisu, lupa membaca alhamdulillah. Kadang-kadang dia alhamdulillah, enggak ada yang ngejawab. Kenapa? Udah kabur dulu. Awas virus. Janganlah itu dia hilang sirna tanpa bekas. Ya betul-betul Allah coba ikhwan kita hari ini semuanya bermuara mengarahkan kepada satu titik yang Allah inginkan, itu ialah bertobat kita kepada Allah Subhanahu. Sungguh ikhwan,
cobaan kepada umat-umat terdahulu. Cobaan apa yang dialami oleh para sahabat. Saya ulangi, cobaan, rintangan, musibah yang dihadapi oleh para sahabat, ya dibandingkan dengan kita pada hari ini tidak ada berarti. Coba sejarah dibaca, ikhwan. Seorang yang bernama Bilal bin Rabah, apa statusnya? Hamba sahaya. Ada tak dia punya kerabat? Tidak ada. Adakah dia punya gaji atau rekening? No. Diperas dia punya tenaga untuk tuannya Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apa yang dia dapatkan? Kalau hanya diputus kerja, enggak dikasih gaji, mendingan dicaci maki. Ia disiksa habis-habisan. Dipaksa agar kembali ke agama nenek moyangnya. Ya, dan kemudian, wahai Bilal, kata tuannya, ucapkan satu kalimat saja. Saya lepaskan engkau. Apa itu? Katakan Muhammad pendusta. No. Hari yang kedua sama. Ya, kata dia, coba Bilal, ucapkan kalimat yang agak rendah dikit deh. Apa kata dia? Katakan kalimat demi Tuhan Lata. No. Itulah kalimat itu yang dia keluarkan ketika dia mendengar ya, mengucapkan Muhammad pendusta atau demi Tuhan Lata. Ya, ungkapan itu keluar dari lisan yang jujur, jemaah. Apa kata Bilal? Mengatakan ahadun ahad. Nah, itu jemaah. Dan untuk syiar, ikhwan, syiar dan yel-yelnya para sahabat ketika peperangan Badr. Apa? Ahadun ahad, agar menampakkan ya bagaimana hebatnya al-iman. Bahkan dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab, dia panglima besarnya sahabat Khalid juga mengambil yel seperti itu. Kalimat ahadun ahad, Allah Maha Esa. Allah. Mari jemaah, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan jazaa. Mohon maaf belum ada pertanyaan. Silakan Pak Suryadi dikumpulkan dahulu. Kita ketemu insyaallah pekan yang keempat di bulan ini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.